Kepergian Salsabila dan Handi tentu menyisakan duka yang mendalam bagi pihak keluarga. Keduanya menjadi korban kecelakaan di wilayah Nagreg, Jawa Barat pada tanggal 8 Desember 2021 lalu hingga kedua jenazah dibuang ke Sungai Serayu oleh pelaku. Bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa dua sejoli di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, jenazah korban justru ditemukan jauh dari tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut 4 hari kemudian. Publik tersentak, semua orang berpikir keras mencari jawab mengapa peristiwa keji ini bisa terjadi. Bukankah kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang bisa menimpa siapa saja dan selalu dibarengi unsur ketidaksengajaan? Mengapa ada upaya mengaburkan tempat kejadian perkara dan identitas korban? Siapakah sesungguhnya para korban ini? Apa alasan para pelaku yang belakangan diketahui adalah personil TNI Angkatan Darat membuang para korban di Sungai Serayu? Tim Fakta menyusun ulang rangkaian peristiwa naas ini. Hari itu adalah hari yang naas bagi Handi, pemuda berusia 18 tahun, dan Salsabila, kekasihnya yang masih berusia 14 tahun. Rabu 8 Desember 2021, Handi menjemput Salsabila, pujaan hatinya. Keduanya meninggalkan rumah Salsabila di Kampung Cilame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejoli ini hendak memadu kasih dan menghabiskan waktu menikmati senja bersama. Tapi malang tak dapat ditolak. Tak berselang lama atau sekitar pukul 15.49 waktu Indonesia Barat, keluarga Salsabila mendengar bila keduanya mengalami kecelakaan di depan stasiun pengisian bahan bakar umum di Ciaro. Keduanya kemudian ditolong warga dan penabraknya. Handi dan Salsabila dimasukkan ke mobil minibus milik pelaku. Awalnya hendak dibawa ke rumah sakit. Namun oleh penabrak, dengan alasan kendaraan penuh, warga diminta untuk tidak ikut di mobil. Akhirnya warga memilih mengikuti dengan sepeda motor. Namun sayang, warga yang bermaksud hendak menolong kehilangan jejak. Mobil minibus penabrak tak ditemukan di puskesmas terdekat maupun rumah sakit. Baru sekitar 4 hari berselang, warga Banyumas, Jawa Tengah digemparkan oleh penemuan 2 jenazah manusia di Sungai Serayu. Yang pertama ditemukan di Sungai Serayu, Desa Banjar Parakan, Rawalo, Banyumas, yang kemudian dikenali sebagai Handi. Sementara di hari yang sama, jasad Salsabila juga ditemukan di muara Sungai Serayu, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat pertama ditemukan, keduanya tidak memiliki identitas. Mencari keberadaan Handi dari jam setengah 4 sore sampai jam 2 malam, Pak? Iya. Itu mencari kemana aja, Pak? Itu mencari ke rumah sakit yang ada di Cicalengka, mulai dari Nagreg sampai Cicalengka, puskesmas, terus ke Kopo, Cikopo kan ada rumah sakit besar di sana, tidak ada. Dia putar balik lagi ke Limbangan, ke Malambong. Dari Malambong itu terus dia balik lagi ke Garut, ke kota Garut. Dicari rumah sakit yang besar di Garut itu, keberadaan tidak ada juga. Dia nanya-nanya ke petugas rumah sakit, nggak ada yang kecelakaan. Waktu yang tak cepat untuk menemukan sang putra, Etes terus berusaha untuk mencari keberadaan Handi pasca kejadian kecelakaan itu. Namun kala itu, usaha Etes untuk mencari sang putra nampaknya belum menemukan titik terang. Sebagai orang tua, Etes sudah punya firasat jika ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi kepada anaknya. Selain ke rumah sakit, ada tidak tempat lain yang kemudian Bapak dan juga keluarga tuju? Ada. Setelah ke 4 hari sama 5 hari ke tempat, ke gunung-gunung saya nyari, ke Jaim. Sudah sampai di sana kemudian Bapak bersama siapa waktu itu? Sampai di sana saya nanya-nanya sama orang sana yang ada. Biasa kan di jalan karena jalannya belok-belok, jadi tiap perapatan itu ada yang menjaga. Nanyain ke anak-anak di situ, katanya nggak ada juga. Kalau ada yang dibuang di sini, semua pasti tahu. Sambil pulang, saya nyari ke Cadas Pangeran. Pulangnya kan balik Cadas Pangeran begitu. Karena saya di rumah sakit udah semua rumah sakit besar tidak ada,
Ya pikiran saya mungkin ini dibuang, gitu. Dibuang, pasti dibuang. Di daerah pegunungan Iya. gitu. Di daerah pegunungan itu baru dugaan saya aja, belum menduga ke sana gitu. Benar saja, selang sepekan pencarian anaknya, Etes mendapatkan kabar jika anaknya ditemukan di daerah Banyumas, Jawa Tengah, tempat yang sangat jauh dari lokasi kejadian kecelakaan Handi dan Salsabila. Kita udah capek, mungkin kalau ada nasib baik anak saya pasti ketemu. Tahu-tahu yang perempuan ini, kakaknya ini si almarhum ini buka-buka HP, nah dia malah nangis. Sama saya ditanya, kenapa nangis? Dia jawabnya, Bapak sekarang bisa nggak ke Jawa? Kemana? Banyumas. Telah diketemukan mayat tanpa identitas. Ciri-ciri, baju, celana, gesper, rambut, aksesoris, kalung imitasi. Ya, itu kan masih banyak temennya di sini belum pada pulang. Ya betul, itu betul yang dipakai itu betul. Ciri-ciri itu identik dengan yang dipakai terakhir almarhum. Gitu. Makanya saya juga percaya 100% ini anak saya. Kita habis itu sekitar jam 9 pagi kita ke lokasi pemakaman. Tiba di pemakaman, nah baru sudah selesai berdoa, udah digali, terus dimasukin peti mati, terus di ajanan lagi sama bapak yang di sana, sesepuh di sana, udah beres baca doa, langsung masukin ke mobil. Kepergian Handi begitu sangat memukul hati Etes Hidayatullah. Duka yang mendalam meski kini berangsur hilang, namun kisah hidup sang putra masih terus membayangi ayah Handi. Daun pintu ini menjadi firasat Etes untuk kepergian sang putra tersayang. Seminggu sebelum kejadian, Handi sempat meminta untuk dibuatkan pintu yang langsung mengakses ke kamarnya. Kala itu Handi menuturkan kepada sang ayah jika nanti akan ada banyak tamu yang masuk ke kamarnya. Kalau melihat pintu ini, dia datang dari sono, mungkin dia bilang assalamualaikum, itu aja. Karena saya nggak sempat melihat lagi dia. Ya mungkin dia masih ada di rumah ini sekarang, tapi kita sadar lagi, oh anak saya itu udah nggak ada. Gitu. Sekarang kejadian teman banyak itu dari teman-teman media, dari kepolisian, itu mungkin ciri-cirinya dia ngomong banyak teman di sini. Motor ini pun menjadi barang terakhir almarhum yang tersimpan. Kata-kata maaf dari Etes Hidayatullah terus mengalir keluar dari mulutnya. Perasaan gimana gitu ya, melihat anak saya lagi pakai motor ini, perasaan anak saya ada di sini. Kalau Handi ada di situ, Bapak minta maaf. Semoga Handi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak minta maaf sama Handi ya. Mohon sama Handi dimaafin. Bapak tidak bisa ngasih apa-apa lagi selain doa Mama sama Bapak. Ya, nyampe saya akhir hayat saya nggak bakalan jual. Mau disimpan, dan saya merasa sakit itu ke pelaku. Ini mah dari hati saya. Dia nggak merasa iba bawa-bawa mayat sama orang yang kesakitan merintih-rintih di dalam mobil itu. Kini Handi Saputra telah beristirahat dengan tenang di dalam tanah keras ini. Meskipun begitu, Etes Hidayatullah tidak bisa menyembunyikan rasa kehilangan putra terbaiknya yang jasadnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah dengan kondisi yang mengenaskan. Keikhlasan sangat terlihat dari raut wajah Etes yang terus meratapi tanah kubur sang anak.